Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4 yang hebat. Selamat pagi Bu Risma. Ya, bagaimana nih kabarnya pagi ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Yes, yes, yes. Wah, ini murid saya yang namanya Endang betul-betul semangat ya. Untuk itu, Endang silahkan dipimpin teman-temannya untuk berdoa bersama. Mari teman-teman kita berdoa sebelum pembelajaran. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Ya anak-anak, dalam doa ini kita berharap agar Allah memberikan kita tambahan ilmu. Nah, sebelumnya supaya kita semangat dalam belajar hari ini, kita nyanyi dulu ya. Kita nyanyi ya, karena ini bulan apa anak-anak? Agustus. Ya, bulan Agustus. Kita ada lagu wajib nasional yaitu Hari Merdeka. Kita nyanyi bersama-sama ya. Ya. Bu. Tangannya sambil gini ya. Yes. 17 Agustus tahun adalah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka kita bersama. Bila Indonesia merdeka, sekali kita tetap merdeka. Namanya masih kemerdekaan. Baik, terima kasih anak-anak. Kalian sudah menyanyikan dengan penuh semangat. Nah, sebelumnya di sini Bu Isma mau absen kalian ya. Coba, Ani. Hadir Bu Guru. Ya, Sri. Sri. Hadir Bu. Ya, Endang. Ada Bu. Erin. Hadir Bu Guru. If. Hadir. Ya, Dewi. Hadir Bu. Nah, anak-anak, kita lanjut untuk tepuk profil pelajar Pancasila ya. Ini tepuknya sama seperti tepuk-tepuk yang lainnya. Jadi kita bersama-sama ya. Saya hitung 1, 2, 3. Tepuk profil pelajar Pancasila. Mulia. Berbineka. Mandiri. Bernalartis. Gotong royong. Kreatif. Belajar Pancasila. Belajar. Ya, anak-anak, terima kasih sudah semangat ya. Selanjutnya kita akan memulai pembelajaran kita yaitu bahasa Indonesia. Nah, materi sebelumnya masih ingat kalian membicarakan tentang ide pokok. Apa ya kira-kira ide pokok itu? Ada yang tahu? Lupa. Ide pokok itu menjadi inti dari sebuah apa, anak-anak? Cerita. Ya, inti cerita. Atau mungkin juga bisa disebut dengan inti pembahasan. Ya, bagus. Inti pembahasan. Tadi, Endang, pernah nggak
kamu itu membaca suatu cerita atau mendengar suatu cerita, Endang? Pernah, Bu. Ya, cerita apa itu, Endang, yang kamu baca atau kamu dengar? Cerita kancil, Bu. Oh, cerita kancil. Kancil yang mencuri atau kecerdikannya kancil? Kancil yang mencuri, Bu. Oh, kancil yang mencuri. Mencuri timunnya Pak Tani itu ya? Iya. Iya, teman-teman yang lain pernah tidak juga mendengar cerita tentang kancil mencuri timun? Pernah, Bu. Iya, Bu. Arif pernah ya? Oke, Ibu. nah kenapa kok kita belajar Bu Isma tadi bertanya seperti itu? Karena kita akan belajar tentang memahami informasi yang terdapat pada sebuah cerita. Tujuan pembelajarannya ada 3 anak-anak. Yang pertama, menemukan informasi yang terdapat pada cerita. Yang kedua, merumuskannya dalam sebuah kalimat. Dan yang ketiga, merangkai informasi itu menjadi sebuah paragraf. Nanti manfaatnya apa? Manfaatnya supaya nanti kalau kalian itu menerima sebuah informasi, kalian bisa paham tentang informasi tersebut. Nah, hari ini kita akan belajar tentang membaca dan memirsa teks. Nah, di sini apakah semuanya sudah bisa membaca lancar? Ada yang belum bisa membaca lancar? Bisa. Sudah bisa, Bu. Oh iya, jangan kecil hati. Di sini Bu Isma nanti akan punya sebuah buku yang bisa ngomong sendiri. Mau melihatnya, Sri? Mau, Bu. Mau. Ya, anak-anak ini nanti semuanya saja harus membaca dan memirsa yang ada di buku Bu Isma yang bisa ngomong sendiri ini. Kita lihat bersama-sama ya. Sudah terlihat anak-anak? Sudah, Bu. Ya, nah di sini Bu Isma punya buku Bahasa Indonesia kelas 4. Nah, kita baca bersama-sama ya. Nah, ini kalian simak baik-baik. Kepala sukulen. Judulnya tadi apa anak-anak? Kepala sukulen. Kepala sukulen. Bagus. Lanjut apa tidak ini? Lanjut. Lanjut. Punya Bu Isma bisa ngomong ini ya, Mbak Sri. Nanti bisa didengarkan dengan baik. Tigor suka menyiram tanaman karena Tigor suka bermain air. Dengan semprotan air di tangannya, Tigor dapat membuat hujan. Jika Tigor memutar kepala semprotan ke kanan, Tigor bisa menyemprotkan air lebih jauh. Jika Tigor memutar kepala semprotan ke kiri, air keluar seperti hujan gerimis. Kadang-kadang Tigor dapat melihat pelangi. Nah, kita coba langsung ke soal yang pertama itu, anak-anak. Coba dibaca Zulfa. Mengapa Tigor suka menyiram tanaman? Ya, kenapa kira-kira tadi Tigor suka menyiram tanaman? Karena Tigor suka bermain air. Bagus sekali, Zulfa. Ya, kita lanjut ya ke paragraf yang kedua. Sayangnya, kucing Tigor yang bernama Molen takut air. Begitu Tigor menyalakan keran, Molen segera kabur dan masuk rumah. Baiklah, Tigor bekerja sendiri saja. Ya, Arif. Arif mana Arif? Ada ya? Arif nomor 2, Rif. Coba Rif. Pertanyaannya Rif. Siapakah Molen? Siapa Rif Molen, Rif? Molen. Paragraf kedua, Rif. Molen itu kucing. Kucing. Kucingnya Tigor. Oh iya, betul. Ternyata Molen itu kucingnya Tigor. Nah, di sini ada 2 paragraf anak-anak. Yang menjadi inti pembahasan paragraf pertama itu apa ya? Ide pokoknya? Inti pembahasannya? Siapa itu tadi? Endang ya? Tanaman. Sri, betul sekali. Tigor suka menyiram
Tanaman. Ye, tepuk tangan. Terus yang kedua, paragraf kedua. Paragraf kedua, Dewi. Dewi, suaranya belum? Dewi, yang paragraf kedua ini kira-kira inti pembahasannya apa, Wi? Yang paragraf kedua. Jadi aku oleh mandat Pak Jo. Bapak Jo, tolong teman-teman di Molen? Molen kabur masuk rumah. Karena apa, Dewi? Hari Sabtu, Pak Jo. Karena takut air. Iya, karena takut air. Lanjut ya, kita lanjutkan ya ceritanya. Ya, Bu. Ya, semuanya masih semangat atau sudah loyo ini ya? Berlebihan itu membuang-buang air. Itu tidak baik. Nah, coba Roni. Ron? Bu. Iya, jadi di sini tadi siapa yang tidak membolehkan Tigor menyiram tanaman air secara berlebihan? Mamanya Tigor, Bu. Mamanya Tigor. Oh iya, ibunya Tigor. Bagus, Roni. Dan siapa ya tadi? Dewi, Bu. Oh, Dewi. Iya. Nah, kita lanjut ya. Mangga besar di tangan, semua disiram Tigor. Tigor melakukannya secara berurutan agar tidak ada yang terlewat. Coba Lutfi. Apanya? Oh iya, tadi di sini ceritanya ibunya Tigor itu kan tidak membolehkan Tigor menyiram tanaman secara berlebihan. Itu alasannya apa ya? Boros air, Bu. Supaya tumbuhannya tidak Boros mati, air, Bu. tanamannya nanti tidak tumbuh sehat. Kalau Lutfi tadi bilangnya Tumbuhannya biar tidak mati, Bu. coba Biar di dalam ini apakah ada yang menceritakan tentang supaya tumbuhannya tidak mati? Tidak ada, Bu. Bu. Bermain sendiri, Bu Lutfi, ya, tapi enggak apa-apa, wes. Ini ya, betul tadi. Itu perbuatan yang memboros-boroskan air. Kita lanjut ke cerita selanjutnya. Kita lanjut ya ceritanya. Tigor hampir sampai di tanaman kecil-kecil punya Kak Tiur. Tiba-tiba, "Jangan, kemarin sudah. Tanaman ini bisa mati kalau sering disiram," kata Kak Tiur. "Kenapa?" Tigor heran sekali. Coba Erinta. Iya, Bu Guru. Ini kamu tadi sudah menyimaknya ya? Ya. Terus ada pertanyaan ini, mengapa tanaman Kak Tiur itu tidak boleh sering disiram? Karena nanti bisa mati, Bu. Ada ya tadi di cerita seperti itu ya? Good job, Ya. Erinta. Sip. Oke, kita lanjut ya. Ini sukulen. Lihat, daunnya tebal sekali. Daun tebal ini untuk menyiram air. Kalau sering disiram, sukulen bisa membusuk, kata Kak Tiur menjelaskan. Sukulen? Sukulen? Aku baru tahu tanaman juga punya suku, sahut Tigor heran. Tigor tahu keluarga mereka bersuku Batak. Tigor dan Kak Tiur bermarga Siregar, mengikuti marga Bapak. Ya, coba di sini. Nah, tadi tanamannya dari Kak Tiur itu disebut apa, Zulfa? Sukulen, Bu. Iya, tanamannya sukulen. Betul sekali. Terus informasi apa yang kalian dapat dari teks tersebut? Ini informasinya tadi ada apa saja? Yang pertama, Kak Tiur tadi melarang bermain air. Melarang Tigor menyiram tanaman sukulen. Ya, karena
Nanti akan mati. Sukulen bisa membusuk. Betul sekali, sukulennya bisa membusuk. Nah, ini yang terakhir dari cerita ini. Coba kita simak bersama-sama. Anak-anak, kita lanjutkan ya ceritanya. Kita bersuku Batak dan bermarga Siregar. Tanaman ini bersukulen dan bermarga apa? Tanya Tigor. Ya, Kak Tiur tertawa. Bukan begitu. Nama tumbuhan ini memang sukulen, bukan karena punya suku. Tigor ikut tertawa. Seru juga ya, seandainya tanaman punya suku. Ada suku mawar, suku mangga, suku anggrek, dan suku singkong. Kenapa mulai mengendus-endus? Tigor terpikir. Hei, namamu juga ada Len, Molen. Bagaimana kalau kamu menjadi kepala suku? Kepala suku Len. Jawab Molen. ya, kita fokus ke soal yang ketiga. Mengapa ya Tigor mengira molen ada hubungannya dengan tanaman Kak Tiur? Ada yang bisa menjawab? Itu loh, Bu. Ah, Karena iya. namanya sama-sama Len. Nah, Sama Molen. betul Endang. Kita lanjut ya. Kemudian yang terakhir, jabatan apa yang disebutkan Tigor untuk molen? Kepala suku. Jabatannya? Apa? Kepala suku. Bagus, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, kalian ternyata sudah bisa loh menemukan informasi dari sebuah teks dengan bantuan pertanyaan. Ada yang tahu itu 5W1H? Gak tahu, Bu. Arif tahu itu. Oh, what, why, when, When, how. Betul, itu bisa kita gunakan untuk apa? Mencari informasi dari teks. Nah, kita lanjutkan. Nah, dari informasi tersebut, ayo kita semuanya saja ini, karena ini belum kelompokkan. Nanti setelah ini akan Bu Isma kelompokkan. Nah, yang pertama kita rumuskan anak-anak informasi pada cerita tadi. Yang pertama, Tigor suka apa? Tigor suka Main air. Nyiram tanaman. menyiram tanaman dan apa tadi? Bermain Bermain air. Bagus, iya. Terus ini anak-anak caranya mencari informasi dalam sebuah kalimat. Kedua, Molen takut. Takut air. Ya, Molen takut air. Pinter. Ini anak-anaknya Bu Isma yang laki-laki nih. Coba yang nomor 3. Ibu melarang Tigor. Menyiram tanaman terlalu banyak, Bu. Ya, menyiram tanaman terlalu banyak. Kemudian Kak Tiur melarang Tigor apa? Ayo, ada yang mau? Menyiram sukulen. Endang menyiram sukulen. Sukulen. Kemudian Tigor mengira bunga itu memiliki suku. Bagus, Dewi, Endang. Ayo yang lain, masa kalah ini sama Endang, Dewi. Tigor menjadikan kucingnya sebagai apa tadi ya? Sebagai mainan. Mainan? Betul apa tidak? Nah, ini. Kepala suku. Kepala. Iya, kepala sukulen. Iya, bagus. Terima kasih. Nah, coba kalau sudah kita rumuskan informasinya dalam kalimat, kalau kalimat itu seperti ini ya, anak-anak, satu-satu. Nah, setelah itu kita rangkai informasi itu menjadi paragraf. Dari 6 informasi ini kita rangkai bersama-sama. Coba yuk kita mengarang. Yuk, Lutfi mungkin?
Lutfi, tolong kalimat-kalimat Ya, Bu. ini dibuat satu cerita gitu, Lutfi. Ya, Bu. Jangan Salah takut nggak apa-apa, Bu, ya. nggak apa-apa. Tigor suka menyiram tanaman. Ya. Jadi terus Tigor bermain air, tapi Molen takut air. Mm-mm. Sekarang Tigor menyiram tanaman terlalu banyak. Gimana, Bu, ya? Selanjutnya itu bisa kamu pakai kata Selanjutnya, selanjutnya atau lalu Kak Tiyun kemudian. melarang Tigor menyiram sekulen. Itu ya, Bu, ya. Terus Ya. Tigor lalu mengira. Tigor mengira bunga itu memiliki suku. Lalu Tigor menjadikan kucingnya sebagai kepala sukulen. Iya. Bu, maaf kalau ada salah. Enggak ada salah. Di sini kita belajar bersama-sama. Kok semangat? Semangat. Iya, kita lanjut ya. Nah, betul seperti itu anak-anak caranya menyimpulkan menjadi sebuah paragraf. Nah, sekarang waktunya kita berkelompok di sini. Bu Guru, saya enggak mau sama Roni. Roni nakal. Nggak boleh seperti itu. Aku suka nyubit. Roni suka Dewi yang nakal, nyubit. Bu. Ya, nah tuh ternyata Roni nggak nakal ya. Nah, ini nanti kelompoknya Udah, Bu, udah nakal. Iya itu bagus, pinter. Ini nanti ke satu, ini nanti Nadia sama Novi. Kelompok 2, Roni dan Dewi. Kelompok 3, Iwan dan Erin. Kelompok 4, Lutfi dan Sri. Kelompok 5, Zulfa, Arif, dan Endang. Nah, apa tugas kalian? Dalam kelompok itu, Dewi, coba ini akan Bu Isma bagikan LKPD-nya. Dan, Dewi cantik sekali. Dewi, coba ini dibaca petunjuknya. Kita akan apa ya? Yuk, Dewi. 1. Berbagilah tugas dengan kelompokmu. Dewi. 2. Dalam. Satu dulu. 1. Berbagilah tugas dengan kelompokmu. Berarti kamu harus apa, Dewi? Membagi tugas sama Roni, Bu. Ya, pinter. Terus selanjutnya? Ada yang bertugas menjelaskan cerita dan ada yang menanggapi pertanyaan jika tidak paham. Nah, ini semua. Nanti kalian berbagi tugas. Siapa yang menjelaskan dan siapa yang menanggapi. Nanti di Dewi sama Roni kira-kira yang menjelaskan ceritanya itu siapa? Roni semua, Bu. Oh, kok Roni semua? Katanya tadi berbagi tugas. Ya, berbagi tugas. Ini tidak mau nanti, Bu Guru. Nggak boleh seperti itu ya. Kelompok lain jangan dicontoh ya ini ya. Oke, dilanjut nomor 3. Roni saja ini membacanya yuk. Nomor 3 yuk. Nomor 3, Bu. Boleh maju, Bu. Tidak kelihatan dari sini, Bu. Boleh maju, Bu, ya. Iya, boleh. Temukan informasi dari cerita dengan membuat pertanyaan dan jawabannya. Nah, di situ berarti tugas kalian apa? Membuat pertanyaan dan jawabannya dari informasi dalam cerita. Nggak boleh anak-anak membuat pertanyaan yang lain ya. Jadi harus sesuai dengan ceritanya. Dilanjutkan yang keempat, Roni. Tuliskan informasi penting pada cerita tersebut dalam bentuk kalimat. Nah, masih ingat tadi membuat kalimatnya? Menulis Bu. dalam, tadi yang ada 7 itu tadi loh ya. Ya. Dan yang lain masih ingat nggak? Ingat, Bu. Ya, bagus. Yang terakhir, Endang, petunjuknya. Rangkai informasi tersebut menjadi sebuah paragraf dengan bahasamu sendiri. Iya, seperti yang dilakukan siapa anak-anak ini tadi yang terakhir? Lutfi. Lutfi, Bu. Betul. Nah, sudah paham tentang LKPD kita? Sudah. Ya, Bu.
Sekarang Bu Isma mau tanya, kelompok 1, Nadia sama Novi, yang menjelaskan siapa ya ini nanti? Saya borong, Bu. Nadia ya. Ini Roni, kemudian kelompok 3, Erin ya. Kelompok 4, Sri menjelaskan. Kelompok 5 ini ada Endang. Nah, ceritanya mana, Bu? Ini. Nah, silakan anak-anak. Bu Isma beri waktu untuk menjelaskan cerita ini kepada kelompoknya. Nah, nanti Bu Isma akan mendampingi kalian di setiap kelompok. Waktu berdiskusi adalah 11 menit. Silahkan ya. Nah, ini Bu, ke kelompoknya Arif ini sekarang. Arif. Tolong dari kelompokmu ini Arif, kamu menjelaskan ke temanmu dalam kelompokmu. Tadi siapa ya kelompoknya Arif ya? Zulfa sama Endang. Oh, Endang ya tadi ya yang menjelaskan. Coba Endang dijelaskan ke temannya. Bu Isma pengen tahu menjelaskannya gimana. Yang lain menanggapi loh ya. Kelompok lain, tolong ini juga dipahami. Menjelaskan ini ya, Bu. Dijelaskan ke Arif sama ke siapa? Zulfa. Ini. Rudi berangkat lebih pagi karena sedang piket. Saat di perempatan jalan, maksudnya saat di perempatan ini loh, di perempatan jalan raya, dia tidak sabar menunggu lampu hijau karena lampu sedang merah. Rudi mengayu sepedanya dengan kencang saat lampu merah sedang menyala. Lanjut ya. Tiba-tiba ada pengendara motor melaju ke arahnya. Rudi terkejut, Bu, dan pengendara motor itu terjatuh. Pengendara motor kesal kepada Rudi. Rudi ketakutan dan minta maaf kepada pengendara motor. Kemudian seorang ibu menengahi mereka dan berpesan untuk berhati-hati saat berkendara di jalan raya. Begitu kira-kira, Bu. Nah, coba. Pinter sekali ini Endang menjelaskannya. Arif sama Zulfa paham apa tidak? Paham, Bu. Paham. Iya, alhamdulillah. Coba ini semuanya sudah selesai ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Terus kelompok 1? Sudah. Kelompok Sudah. Sudah, Bu. Ya? 4? Sudah. Oke, terima kasih. Nah, sekarang saatnya kalian untuk bertukar peran. Nah, di sini nanti kalian kerjakan. Kalian tadi sudah mengerjakan kan untuk LKPD-nya, yaitu membuat pertanyaan sekaligus jawaban yang berhubungan dengan teks awas tadi ya. Nah, coba kelompoknya siapa yang ingin bertanya terlebih dahulu? Jangan dijawab ya, membuat pertanyaan dengan kata siapa. Coba kelompoknya siapa yuk? Saya, Bu. Siapa ini? Dewi, Bu. Ya, Dewi. Yuk, Dewi yuk. Nyata tadi, Bu. Saya, Bu. Zulfa dulu nggak apa-apa ya, Dewi ya? Saya lupa, Bu. Iya, Zulfa. Siapa saja tokoh dalam cerita tersebut? Siapa saja tokoh dalam cerita tersebut? Siapa saja tokoh dalam cerita tersebut? Coba ini kelompok berapa ya yang kira-kira mau menjawab dari kelompoknya Zulfa ini? Kelompok berapa? Kelompok 2. Ya, kelompok 2. Siapa ini? Roni ya? Roni, Bu, Roni. Bu. Ron? Rudi, Bu. Rudi. Sama tukang ojek tadi, Bu. Tukang ojek. Betul apa tidak ini, Zulfa? Bukan, Bu, pengendara motor. Siapa? Abang pengendara motor. Oh iya, betul. Ini kelompoknya. Tapi pakai jaket
ojek gitu, Bu, jaketnya. Iya itu ojek. Betul, betul. Sama gambarnya ya. Abang pengendara motor. Bagus. Terus ada siapa lagi selain dua ini? Ada ibu. Bagus. Tepuk tangan untuk kelompoknya Zulfa dan Roni. Nah, karena Roni menjawab, maka silakan sekarang membuat pertanyaan yang apa, Roni? Oh, ya, Bu. Apa? Apa yang dilakukan Rudi saat lampu merah menyala? Iya. Nah, kira-kira ada yang mau menjawab ini kelompoknya siapa ini? Sudah ada kelompok di bawah ini? Kelompok 5, Bu. Kelompok 5, sip. Dan atau mungkin Zulfa, Arif ada yang menjawab ini? Rudi bersiap mengayuh, Bu, sepedanya. Apa yang dilakukan? Rudi mengayuh sepedanya dengan kencang. Ya, Rudi mengayuh sepedanya. Betul nggak, Ron? Betul. Nggak, Ron, jawabanmu tadi? Betul, Bu, betul. Oke, lanjut ya. Endang bertanya, di mana, Dang? Di mana? Pakai kata tanya di mana? Di mana peristiwa tabrakan itu terjadi? Mana peristiwa tabrakan Tabrakan itu Ayo, terjadi. ini kelompok 4 coba. Kelompok 4, Lutfi, Sri, jawab yuk. Di mana peristiwa tabrakan itu terjadi? Lutfi, di mana Lutfi? Lutfi. Jalan, Bu. Sri, waduh, di jalan ya? Jalan. Disuruh jawab. Soalnya Lutfi loh. Lutfi loh, Bu, sembunyi di bawah bangku terus, Bu. Lutfi, ya Allah, Lutfi. Makanya saya nggak mau, Bu. Dari tadi saya terusin jawab. Lutfi nggak mau jawab. Nggak boleh gitu ya. Kalian dalam sekutu Ya. harus kompak. Di jalan. Tepatnya di mana ini ya? Di Perempatan. jalan yang ada lampu apanya, anak-anak? Lampu lalu lintas. Bang Jo. Ini ganti ya, ganti Lutfi nih yang membuat pertanyaan. Mengapa? Mengapa terjadi tabrakan, Bu, antara Rudi dengan mengapa terjadi tabrakan antara Rudi dengan tukang ojek pengendara motor? Dengan pengendara motor. Yuk, jawab. Sri jawab juga boleh loh. Kelompok yang Karena aku, Bu, saya jawab sekarang. ya, Tapi karena dia mau buat pertanyaan, saya mau jawab, Bu. ya gimana? Mengapa terjadi tabrakan antara Rudi dengan pengendara motor? Karena kurang hati-hati. Sip, betul apa enggak lo? Betul. Karena Bu. Kurang berhati-hati, Bu. ada bernya ya. Sri buat pertanyaan yuk. Kapan? Zulfa, Bu. Arif itu dengan suaramu, Rif. Ayo, Rif. Kapan, Rif? Bu, Yang lain diperhatikan lo ya. kapan kejadian itu terjadi? Kapan kejadian? Kejadiannya apa, Rif? Peristiwa. Oh ya, kapan peristiwa itu terjadi? Kapan peristiwa itu terjadi? Ayo dijawab. Siapa ini? Boleh semuanya bebas. Endang, Bu, gantian, Bu. Ada pagi hari. Pada pagi hari. Betul nggak, Rif? Betul. Betul sekali. Yuk, terakhir Rin. Bu Isma kangen, Rin, dengan suaramu, Rin. Mana? Ayo, Rin. Bagaimana keadaan Rudi setelah Rudi setelah tabrakan? gimana? Nah, betul. Ini loh anak-anak caranya menemukan informasi dengan menggunakan kata tanya. Nah, berarti informasi apa saja yang kalian dapat dari teks awas? Ada apa saja informasinya tadi? Rudi. Saya, Bu. Kelompok 2, Bu. Yuk, kelompok 2 yuk. Rudi berangkat Berangkat pagi ke sekolah. pagi ke sekolah. Terus
Ada yang lain menambahi? Saya, Bu. Rudi tidak sabar menunggu lampu hijau. Rudi tidak sabar menunggu lampu hijau. Lalu? Saya, Bu. Saya terjadi tabrakan. Terjadi tabrakan. Lalu? Rudi minta maaf kepada pengendara. Rudi minta maaf ke pengendara motor. Nah, terus yang terakhir Ibu? Ibu menengahi. Menengahi saja atau ada apanya? Ibu memberi apa lagi? Dan berpesan. Ya, dan berpesan agar apa tadi yang dikatakan Sri? Coba dari sini kita simpulkan bersama-sama dalam bentuk paragrafnya. Coba punyanya Arif. Hasilmu gimana, Rif? Hasil menyimpulkan informasinya, Rif? Hasil saya. Hasil kelompokmu. Dari ini informasi yang kalian dapat dari teks tadi. Jadi yang pertama. Kalau apa sudah kesimpulan? Dalam paragraf ya. Berangkat pagi ke sekolah ya. Memang Rudi harus berangkat pagi ke sekolah karena Rudi sedang piket, Bu. Ya. Lanjut sampai akhir. Gitu ya. Terus saya, Bu. Membuat kesimpulan. Nah. Oh ya. Kemudian saat di perempatan jalan karena Rudi tidak sabar menunggu lampu hijau, akhirnya Rudi mengayuh sepedanya sangat kencang sekali. Akhirnya terjadi tabrakan karena ada pengendara motor yang lalai. Apa, Bu? Yang lalai mengendarai motornya. Tidak memakai helm tadi? Iya, itu Bu. Ya. Kemudian sehingga terjadi tabrakan ya. Kemudian Rudi terkejut dan terjatuh. Lalu Rudi minta maaf sama pengendara motor. Kemudian datang seorang ibu-ibu menengahi dan berpesan agar lebih hati-hati saat berkendara di jalan. Terima kasih anak-anak. Nah, sekarang perwakilan kelompok silahkan mengumpulkan LKPD-nya. Terima kasih ya. Nah, anak-anak, untuk memahami lebih lagi di sini akan Bu Isma bagikan lembar evaluasi kepada kalian. Nah, ini sama. Kalian baca dan kalian kerjakan soalnya. Ibu beri waktu 10 menit ya. Kalau ini sudah tidak boleh berkelompok lagi. Tapi untuk Sri, karena mungkin kurang lancar membacanya, bisa sama Bu Isma mengerjakannya. Ya Sri ya, tapi tadi sudah bagus. Sri bisa menyimpulkan. Walaupun kurang lancar membaca, tapi sudah pinter menyimpulkan tepuk tangan untuk kita semua anak-anak. Nah, silahkan dikerjakan ya. Tak muat lagi. Tak muat. Ada yang belum selesai atau sudah selesai mengerjakannya? Baik, semuanya silakan bisa dikumpulkan per deret ya. Nah, anak-anak, akhirnya kita berada di akhir pembelajaran. Nah, kalian bisa menemukan informasi dari sebuah teks. Yang pertama dengan menggunakan bantuan apa tadi? Kata tanya. Ya, kemudian mencari ide pokok. Ya, setelah itu apa tadi yang kalian lakukan? Yang terakhir menyimpulkan dan merangkai kembali teks menjadi sebuah paragraf. Bagus sekali. Nah, sebelum kita mengakhiri,
Di sini mari kita menyanyikan lagu Pelajar Pancasila. Kita nyanyi bersama-sama ya. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-sila, ayo kita jaga untuk Indonesia, bersatu dalam perbedaan, berpegangan dan berlari, singkirkan egomu oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita, berjuang dan harus berani, kita harus Yeay, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, di akhir perjumpaan kita, di sini Bu Isma berpesan nanti kalau kalian mendapat informasi apapun, baik itu dari orang tua ataupun dari siapapun, nanti tolong kalian pahami apa informasi itu supaya kalian tidak salah. Bisa? Baik, dari Bu Isma akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.